Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari menuju pemilu 2024. Nah teman-teman, sebagai anggota KPPS, kemarin saya melaksanakan BIMTEK mengenai jenis dan kebutuhan apa saja sih yang harus kita ketahui di pemilu tahun 2024 ini. Karena ada logistik itu minimal kita ketahui, jadi nanti kalau ada kekurangan kita bisa mengecek lebih lanjut. Nah teman-teman, di tahun 2019 itu banyak kejadian yang logistiknya itu kurang gitu teman-teman, atau tidak sesuai karena kita tidak melakukan cek, kemudian tidak melakukan verifikasi apa saja sih logistik yang harus kita ketahui di dalam kotak suara ataupun juga yang di luar kotak suara. Nah teman-teman, berkaca dari tahun 2019 banyak sekali kekurangan-kekurangan logistik yang diberikan oleh KPU yang ada di dalam kotak suara juga yang di luar kotak suara. Nah di sini sudah dilakukan verifikasi, jadi jauh-jauh hari itu logistik itu akan diberikan kepada KPPS. Kalau waktu itu kan tahun 2019 itu mentok teman-teman harinya ya, terlalu lambat gitu. Jadi pas tanggal hari -1-nya dikasih logistik, hari selanjutnya tidak dicek. Jadi ini tidak membutuhkan waktu, tapi ini kan tidak membutuhkan waktu dan kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam logistik. Nah yang pertama teman-teman, jenis logistik pemilih itu ada perlengkapan pemungutan suara, yang kedua ada perlengkapan dukungan, yang ketiga ada perlengkapan pemungutan suara. Nah kalau untuk perlengkapan pemungutan suara kan nanti ada kotak suara ya di checklist, kemudian ada surat suara, kemudian ada tinta, ada bilik pemungutan suara, ada segel, alat untuk mencoblos, pilihan ya, alat untuk mencoblosnya kayak paku gitu. Kemudian yang di dukungan perlengkapan itu nanti akan ada sampul kertas, tanda pengenal atau ID card, kemudian ada karet pengikat surat suara. Jadi surat suara itu kan diikat, biasanya satu ikatnya itu 10 contohnya ya. Kemudian ada lem perekat, ada ballpoint, ada plastik, ada gembok juga atau kuncinya, spidol, formulir, stiker nomor kotak suara, tali pengikat, alat untuk mencoblos. Nah ini teman-teman bisa nanti buat checklistannya di catatan untuk mengecek nanti ketika pembukaan kotak suara pada saat pemilu 2024 ya, pada saat pemilihan. Nah kalau untuk perlengkapan pemungutan suara ya teman-teman, pastinya ada salinan DPT nantinya ya, ada salinan DPTB, ada DPC, DCT DPR, DCT DPD, DCT DPRD. Ini DCT itu daftar calon tetap yang nanti akan teman-teman tempelkan di depan ya, daftar calon-calonnya, supaya nanti para pemilih DPT itu tahu oh ternyata ini daftar calonnya gitu kan, ada DPC, DPR, DPD dan sampai kabupaten. Kemudian nanti ada label identitas kotak, kemudian ada suara untuk setiap jenis pemilu. Jadi kotak suara untuk setiap jenis pemilu itu ada labelnya. Itu teman-teman yang harus diketahui ya. Nah ini teman-teman supaya tidak berabe nanti pas ketika pelaksanaan, ini kan banyak kejadian yang tiba-tiba hilang gitu kan, alat-alatnya, logistiknya tiba-tiba gak ada. Nah ini usahakan teman-teman harus ada satu orang yang bisa menyimpan logistik ini ketika belum dipakai gitu ya. Yang dipakainya kan sebagian seperti yang kayak gembok gitu kan, kemudian kayak formulir, stiker. Nah itu harus disimpan, diamankan seperti itu. Pengalaman dari saya juga waktu tahun 2019 itu pas ketika selesai jam 11 itu bingung mencari ini di mana gitu, jadi lupa lagi menyimpannya gitu ya teman-teman. Jadi harus teliti dalam menyimpan perlengkapan logistik pemilu. Nah teman-teman, kalau di dalam kotak suara itu kan nanti ada 5 ya. Yang pertama ada dalam kotak pilpres, itu logistiknya apa saja. Ada surat suara ya, ada tinta, juga ada segel. Jadi yang lengkapnya itu nanti di dalam kotak pilpres teman-teman ya. Ada alat coblos, sampul kertas, karet pengikat suara, kantong plastik ciplok, segel plastik. Ya jadi segelnya nanti gak pakai kunci lagi teman-teman, tapi pakainya itu kabel plastik yang dipakai kabel gitu ya. Kemudian formulir dan sertifikat pilpres di TPS dan juga di pleno. Formulir salinan BA dan sertifikat pilpres di TPS ukuran A4 ya.
Nah, ini akan diisi manual nanti. Formulir lainnya di TPS. Kemudian dalam kotak DPR RI itu ada surat suara aja, karena kan yang tinta segel itu sudah ada di sini. Kemudian di sini ada formulir. Jadi kalau yang DPR RI itu cuma ada formulirnya sama surat suara. Begitu juga dalam kotak DPD RI ada surat suara dan formulir. Juga di sini akan ada alat bantu tunanetra DPD, teman-teman ya. Nah, jadi yang paling lengkap itu adalah dalam kotak suara. Nah, ketika ini nanti dibuka, teman-teman bersama-sama pas ketika pelaksanaan, itu silahkan amankan yang nanti akan dipakai di akhir. Seperti sampul kertas, segel, ini segel ya yang sudah amankan. Segel plastiknya gitu teman-teman ya. Kemudian kantong plastik ciploknya ini diamankan gitu ya. Supaya disimpan di tempat yang aman, supaya nanti pas ketika selesai mau dipakai barangnya kita gak lupa. Nah, kemudian dalam kotak DPRD juga sama, ada 3 ya. Ada surat suara, ada formulir pengisian plenonya, kemudian ada formulir salinan sertifikat A4-nya. Kalau yang pleno ini kan yang nanti akan ditempel di dinding ya, yang pagar-pagar, yang akan nanti dibuat pagar-pagarnya, nanti yang diisinya itu adalah formulir salinan BA-nya. Ukurannya A4, teman-teman ya. Nanti di sini disalin lagi setelah selesai pemungutan suara di papan pleno. Barulah di sini kita salin. Nah, salinan inilah yang akan kita gunakan nanti untuk sirekap juga gitu kan, untuk para saksi dan juga para pengawas gitu ya. Kemudian dalam kotak DPRD juga sama teman-teman ya, isinya nanti cuma ada surat suara yang sudah dibengketan teman-teman ya, biasanya per 10. Kemudian ada formulir juga sama seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman di luar kotak surat suara. Nah, ini mah di luar ya. Yang ada di luar itu yang pertama logistiknya ada bilik suara. Bilik suara itu adalah tempat untuk mencoblos gitu ya. Kemudian ada tanda pengenal KPPS. Itu ID card KPPS dari ketua sampai ke anggota yang kena. Ada lem, ada kantong plastik sedang, ada ballpoint juga udah dikasih ya, spidol, salinan DPT dan DPTB. Nah, DPTB-nya sudah ada nanti salinannya ya di sini. Gitu teman-teman. DPC juga udah ada, DCT daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD provinsi dan nah ini nanti ditempelkan ya. Nah, kemudian di sini kotak suaranya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bukan dari kardus, ini kayak dari apa ya? Dari bahan plastik mungkin ya. Udah agak kuatan sekarang, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Cuman bentuknya kotak jadi gak bisa dilipat teman-teman kotak suara. Kemudian surat suara. Nah, surat suara itu bentuknya kayak gini, ada 5 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5 presiden. Di sini ingat-ingat ya, ini untuk DPD, ini DPRD, DPRD provinsi dan provinsi dan DPR kabupaten. Gitu ya, teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ini logistiknya kelihatan. Kemudian selanjutnya tinta. Nah, tintanya seperti ini. Nanti kalau nyoblosin tinta itu harus sampai ke sini ya jarinya teman-teman nih, seperti ini. Kemudian nanti ada bilik suara. Bilik suara itu adalah tempat untuk mencoblos. Kalau tadi kan kotak suara ya. Kalau ini bilik suara untuk mencoblos. Nah, satu TPS itu sebanyak 4 buah. Minimal 4 buah teman-teman ya, yang ada di bilik suara yang ada di tempat. Maksimalnya berapa ya? Kalau bisa jangan terlalu banyak, 4 saja juga cukup ya. Kalau mau tambah lagi 5 juga gak apa-apa untuk mempercepat proses pemungutan suaranya, boleh gak apa-apa. Yang penting setidaknya di sini minimalnya 4 buah karena dikasihnya aja cuma 4 bilik suaranya untuk mencoblos nanti ya teman-teman, sudah sangat jelas di sini. Kemudian nanti ada 5. Nah, teman-teman ini kepingannya di TPS nanti itu akan ada 5 keping segel plastik pada saat pemungutan suara. Ini segel-segel di TPS ini penting teman-teman. Kemudian 37 keping, jadi semuanya totalnya ada 67. Jadi 5 keping nanti disegel plastik pada saat pemungutan suara. 37 keping untuk ditempel pada masing-masing sampul kertas. 10 untuk sampul sertifikat, 5 untuk sampul segel setelah pemungutan suara, dan 5 keping untuk lubang kotak setelah selesai pemungutan suara. Kemudian 5 keping lagi untuk cadangan di TPS. Jadi, nah ini segelnya kayak gini nih, teman-teman ya. Jadi nanti disegel kalau udah selesai, disegel, dimasukin ke amplop, disegel lagi, masukin ke amplop, segel gitu ya.
Ini ya, nanti ada jadi kalau yang udah pengalaman pasti tahu lah ya, segel ini untuk apa. Jadi untuk menutup berkas-berkas yang sudah selesai gitu ya, termasuk dari model hasil. Nanti kan bakal ada yang namanya amplop teman-teman. Nah kemudian alat coblosnya nanti bukan paku ya teman-teman, kayak gini alat coblosnya. Nah ada 4 buah, jadi ini maksudnya tuh ada 4 buah teman-teman, setiap TPS itu ada 4 buah ya. Nah contohnya seperti ini pakunya ya, jadi ininya kalau kemarin kan paku doang ya, kalau ini nggak kayak paku ya, ini ada pegangannya dari plastik kayaknya. Kemudian tanda pengenal atau ID card teman-teman yang suka digantung di dekat badan nih, gaya kan pakai ID card wes gitu kan, lumayan nih ada ID card ketua KPPS gitu kan. Nah di sini ID cardnya itu yang pertama untuk KPPS 7 buah, untuk Panwas pengawas TPS itu ada 2 buah, untuk saksi presiden 3 buah, untuk saksi partai politik itu 8 buah, dan tanda pengenal untuk DPD ada 27 buah. Jadi kebayang aja kalau ini semuanya datang ya, saksi-saksinya ada 21, kemudian 48 ya teman-teman. Wis banyak banget sekarang ya. Ya mudah-mudahan lah yang saksi datang cuma berapa gitu kan. Lumayan lah ya teman-teman ya, meminimalisir pekerjaan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah sampul kertasnya ini teman-teman ya, sampul kertas itu sebanyak 13 buah untuk menyimpan surat suara. 3 buah TPS untuk surat suara DPR, 1 buah untuk presiden teman-teman ya, 3 buah untuk DPRD. Jadi untuk DPR, DPD, dan DPRD itu 3-3 masing-masing ya, dikasih sampulnya. Kalau untuk presiden 1 aja. Nah kalau sampul kubus itu ada 9 buah untuk menyimpan surat suara yang tidak digunakan. Jadi kalau ada surat suara yang tidak digunakan ini ada 9, 1 untuk Pilpres, 2 untuk DPR. Jadi yang lainnya 2, yang untuk TPS 1. Setelah teman-teman ya, ini adalah sampul kertas. Nanti sampul kertas ini disegel gitu kan teman-teman. Oke selanjutnya sampul kertas biasa 20 per TPS. Nah nanti dipergunakan untuk masing-masing 1 buah sampul itu untuk 5 jenis pemilihan TPS untuk menyimpan surat suara tidak sah 1 ya. Kemudian 1 buah lagi untuk menyimpan surat suara rusak. Kemudian 3 buah untuk menyimpan salinan berita acara sertifikat yang disampaikan kepada, nah nanti ini yang akan disampaikan. Jadi yang akan disampaikan salinan berita acara ini nanti yang aslinya ya yang maksudnya tuh yang akan disampaikan yang salinannya teman-teman, yang disampaikan ke PPS, PPK, non KPU nanti disegel dimasukkan ke dalam sampul kertas sebanyak 3 buah. Kemudian 1 buah lagi untuk menyimpan formulir kejadian khusus kalau ada ya keberatan saksi, atau untuk menyimpan formulir model A daftar pemilih, model A surat pindah memilih, dan daftar hadir pemilih. Jadi daftar hadir ini nanti dimasukkan dalam sampul kertas biasa ya. Kemudian 1 buah lagi untuk menyimpan formulir pernyataan pendamping pemilih kalau ada ya, pemberitahuan pemilih, dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara. Nah ini ya sudah sangat jelas teman-teman. Sampul kertas ini kan ada 2 ya, yang pertama yang kubus, yang kedua ada yang biasa. Yang biasa ini dipergunakannya. Jadi teman-teman pelajari aja dulu ya. Nanti kita lihat sampul-sampulnya itu kayak gimana gitu kan. Nah ini juga masih sama ya. 1 buah kalau untuk DPR, 1 sertifikat hasil DPD, 1 sertifikat DPRD 1 ya. Ini untuk satu-satu aja dimasukkan. Nah kemudian ada lagi logistiknya itu karet pengikat. Ini untuk mengikat surat suara teman-teman ya, sudah sangat jelas lah ini mah. Jadi surat suara itu dipisahkan nanti yang sah, yang tidak digunakan, dan yang rusak atau keliru nanti dibengket ku karetnya teman-teman. Kemudian nanti ada lem perekat masing-masing 2 buah untuk si TPS, digunakan untuk merekat penutup sampul kertas. Jadi sampul kertasnya kan belum ditutup ya, belum kayak sampul kertas buat melamar kerja atau melamar kamu gitu kan, tapi ini untuk melamar untuk menutupi sampul kertas biasa tadi nanti pakai lem perekat seperti itu ya. Kemudian selanjutnya
kantong plastik. Nah, ini untuk melindungi formulir tadi teman-teman ya. 1 buah per TPS untuk membungkus formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan penghitungan suara di TPS itu disampaikan nanti kepada KPU kabupaten kota ya gitu ya. Ini nanti akan disegel kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik Ziplock. Mungkin ini supaya tidak kotor, rusak teman-teman ya. Kemudian yang kantong plastik besar ini 2 buah per TPS, 5 jenis pemilihan untuk membungkus logistik di dalam kotak suara. Jadi semua logistik itu nanti dibungkus pakai plastik besar. Jadi dimasukkan ke dalam plastik besar. Jadi supaya tidak kehujanan mungkin ya, atau terkena air atau apa ya. Seperti itu. Nah, kantong plastik sedang juga ini digunakan untuk membungkus tinta ya. Ya, tinta juga harus dimasukkan lagi. Jadi jangan sampai ada logistik yang tertinggal teman-teman. Kalau bisa masukin aja lagi semuanya ya. Sama ID card-nya juga mungkin dimasukin lagi. Nah, kantong plastik selongsong juga digunakan untuk membungkus berita acara. Itu ada 5 buah ya. Karena ada 5 berita acara ya, dari mulai presiden, DPD, DPRD dan DPR RI gitu ya teman-teman. Kemudian ada kabel tis segel plastik. Nah, kalau dulu itu dari 2019 itu menggunakan kunci gembok. Cuma mungkin banyak kejadian dari tahun 2019 itu banyak yang kunci gemboknya itu diamankan gitu ya, nggak dibawa lagi ke KPU, jadi banyak yang dibawa ke rumah mungkin. Nah, akhirnya diganti sama kabel tis atau segel plastik gitu ya. Gembok pengamanannya pakai plastik yang suka dipakai buat mengikat kabel listrik teman-teman ya, kayak gitu. Nah, jadi nanti di TPS itu ada 1 buah per TPS, sebanyak 5 buah masing-masing 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara. Jadi kotak suaranya ditutup ya. Penutup kotak suaranya jadi dibungkus nanti ya, dikunci sama segel plastik itu ya teman-teman. Ini sudah sangat jelas. Kemudian nanti teman-teman juga akan dikasih spidol ya. 12 buah spidol warna kecil warna biru di TPS, masing-masing 12 buah ya. Ini sudah sesuai dari KPU. Jadi tidak mungkin berkurang. Kemudian pulpen juga nanti ada 7 buah warna biru ya. Kemudian stiker nomor kotak. Nah, stiker nomor kotak suara ini nanti ditempel di bawah plastik transparan. Kemudian juga nanti yang terakhir ada alat bantu tunanetra. Untuk Pilpres 1 buah, untuk DPD 1 buah. Jadi ada alat bantunya ya untuk tunanetra, tapi nggak tahu bentuknya apa. Kemudian ada label identitas kotak. Nah, nanti si kotak suara itu dikasih label teman-teman ya. Ada 5 jenis. Ditempelkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Label identitas kotak suara ditempel mengikuti warna dan jenis masing-masing pemilihan. Jadi kalau yang warna presiden abu, ya itu warnanya ya. Jangan sampai salah. Supaya nanti DPT memasukkan surat suara ke dalam kotak suaranya tidak salah teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, sekian dan terima kasih. BIMTEK mengenai logistik pemilu 2024 ini yang saya tangkap segitu aja teman-teman. Kalau ada tambahan silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau ada yang nggak mengerti tanyakan langsung ke PPS ya. Semoga membantu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.